Welcome to Dr. Kaizen channel, Lean and Project Improvement. Don't forget to subscribe. Subscribe is free. Oke, selamat datang kembali di channel Dr. Kaizen. Hari ini kita akan berbagi terkait dengan productivity improvement ya. Nah, apa itu productivity? Productivity itu adalah kinerja yang terkait dengan hasil dalam satuan waktu tertentu. Jadi unitnya itu adalah bisa pasang, bisa pieces, bisa ekor, bisa apalagi meter, atau bisa meter persegi atau unit. Ya, intinya unit persatuan waktu tertentu, per jam, per hari, per tahun, per bulan. Ya. Nah, intinya kuncinya adalah di kerja lebih keras, bukan harusnya kerja lebih cerdas, bukan kerja lebih keras. Nah, di sini apa atau pertimbangannya harus produktif? Ya, pertama, kalau banyak idle, nggak menghasilkan banyak, ya biayanya jatuhnya jadi tinggi. Kemudian kecepatan, akan berpengaruh ke kecepatan pengiriman juga. Kemudian pertumbuhannya itu ya, jadi kalau kita mau memproduksi banyak, orangnya mesti banyak juga. Sedangkan kita pengennya itu kan dengan tim yang sama, orang yang sama, outputnya jadi lebih banyak. Seperti itu. Kemudian profit pasti 10% itu ya minimal lah. Kalau kita produktif itu profit kan minimal 10%. Nah, seperti itu. Kemudian productivity versus efficiency. Productivity itu output per unit of input. Artinya unit. Kalau efisiensi itu menggunakan resource yang apa adanya, tapi dioptimalkan. Itu efisien. Nah, yang jadi masalah itu adalah kadang kamu bisa efisien, tetapi nggak produktif. Jadi memang sudah maksimalnya segitu, gitu. Efisien. Maksudnya sudah efisien. Persentasenya sudah maksimal 100%, tapi nggak produktif. Itu bedanya. Jadi harus tahu kuncinya, produktif dengan efisien itu di mana. Efisien itu sudah menggunakan resource-nya itu sudah yang paling tinggi, maksimal, tapi nggak produktif. Gitu. Jadi harus dikombinasikan. Jadi untuk bisa mengalihkan unit yang banyak, ya, tapi itu memang performanya sudah efisien gitu. Nah, beberapa hal umum yang membunuh produktivitas itu satu, distraksi, gangguan. Sering ada gangguan-gangguan, harus berhenti. Ya, misalkan Anda sedang fokus untuk mengerjakan sesuatu, ada panggilan atau ada interupsi, orang tanya dan sebagainya. Nah, itu ganggu. Itu sebetulnya mengganggu produktivitas. Atau mesin udah jalan lancar, tiba-tiba mati, listrik mati dan sebagainya, itu mengganggu. Kemudian perencanaan yang kurang. Jadi nanti akhirnya munculnya ya distraksi itu karena nggak ada perencanaan yang matang. Kemudian alat yang kurang baik. Jadi dari sisi alat, ya salah alat atau salah software atau mesin yang nggak cocok atau dan sebagainya. Terus lack of training, nah ini biasanya berhubungan dengan manusianya, lebih ke operatornya atau yang eksekutornya itu memang kurang training, skillnya belum. Nah itu memang ya belum bisa menghasilkan lebih banyak. Burnout itu ya sudah seperti nggak bisa, sudah over gitu. Kemudian unclear goals itu ya tujuannya nggak jelas, jadinya ya nggak bisa.
Ini bisa kita bahas satu persatu lebih detail untuk selanjutnya. Ini hanya kisi-kisi saja. Kemudian untuk mengefisiensikan, tadi kan productivity, ini efisiensi, itu kan terkait dengan waktu. Nah, jadi lebih ke waktunya yang diatur. Jadi biasanya ada yang Pomodoro, itu teknik Pomodoro, itu biasanya kerja fokus, nggak bikin 25 menit, 5 menit break, lanjut lagi 25 menit, 5 menit break gitu. Ada kayak gitu. Terus ada GTD method, itu ada semua tugas itu di list dulu, terus disusun, baru direview, baru dieksekusi. Jadi clear dulu itunya. Nah itu tadi yang terkait dengan plan, ya rencana. Kemudian ada yang tekniknya itu bikin tabel prioritas. Jadi ada yang bikin tabel prioritas dulu, baru ini. Kemudian time blocking itu lebih ke pekerja. Ya sama, ini pekerjaan ini butuh sekian lama, pekerjaan ini butuh sekian lama. Itu kayak di blok gitu loh, dikunci. Harus selesai jam segini, tanggal segini, atau harus selesai minggu sekian. Nah itu time blocking. Nah sebenarnya ini teknik-teknik ini tuh beda-beda tiap orang. Ya tergantung ininya, bisa dicoba. Nah mana yang lebih ini disesuaikan saja. Karena ini bukan yang terbaik mana, yang ini mana, tapi lebih ke pilihan-pilihan teknis saja. Nah, cara-cara ya mengeliminasi atau menghilangkan gangguan itu kan banyak cara ya. Nah, ini nanti juga banyak yang bisa kita pelajari, notification ya, kayak telepon di silent. Meeting itu misalkan meetingnya itu dibatasi, atau artinya meetingnya itu diatur gitu loh, maksudnya jam segini. Selain itu nggak bisa ketemu misalkan, atau ya agar lebih efektif aja gitu ya. Terus kemudian physical environment ya, kalau nggak pengen banyak distraksi ya ruangan, keheningan, gangguan-gangguan itu ya kita ilangin, jangan sampai mengganggu. Detail saya sebenarnya bisa menjelaskannya lebih rinci karena di sini waktu dan keterbatasan ininya bisa kita diskusikan lebih jauh ya, kita bisa diskusi, kita bisa sharing. Nah, kalau bicara alat komunikasi itu ada banyak di project management supaya produktif itu ya, ada Asana, ada monday.com, ada Trello. Nah ini tools yang bisa kita pakai dalam menyusun project management. Kemudian communication-nya bisa Slack, bisa Teams, nggak harus ngumpul terus kan, bisa lewat ini. Dokumentasi, Confluence, Notion, video bisa Zoom, Google Meet, banyak. Kemudian untuk metrik dan KPI-nya, nah ini bisa kita kita buat metrik untuk semua project ya. Outputnya, quality-nya, time-nya, waktunya, cost-nya, review-nya ini tiap minggu, tiap bulan. Jadi ketika kita sudah bikinlah item-itemnya untuk bisa ngukur. Intinya banyak hal yang saya tadi sampaikan itu kan teknis-teknis saja. Tapi yang saya sampaikan di video ini itu sebenarnya lebih ke konsep. Bagaimana kita bisa mengelola sebuah aktivitas yang produktif dan menghasilkan. Kemudian untuk personalnya atau pelaku-pelakunya, nah ini ada morning routine, 2-minute rule, single tasking, energy management, batch task, I know. Nah, tiap poin-poin ini kita bisa searching sendiri, kita bisa cari tahu apa sebenarnya morning routine, apa sebenarnya 2-minute rule, dan sebagainya. Yang saya mau sampaikan di sini adalah terkait dengan konsep, di mana semua Lean itu mengajarkan tentang bagaimana membuat sebuah
project, menangani sebuah project secara produktif. Jadi konsep step by step-nya. Teknisnya kita bisa banyak cari di macam-macam tools yang bisa kita pelajari satu persatu. Bagaimana mengoptimalisasi proses? Pastinya bottleneck, di mana yang pelang. Kemudian dianalisa, hilangkan yang pemborosan-pemborosannya. Kemudian otomatisasikan atau delegasikan, ya itu bisa meningkatkan produk, mengoptimalisasi sampai 30-50% improvement. Nah itu tergantung juga pilihan-pilihan, tergantung juga skill, tergantung juga wawasan dari tim membernya. Oke, nah ini case study productivity transformation. Jadi ada masalah, itu adalah output terbatas sebuah perusahaan ini dan hanya 50 unit. Banyak waktu berhenti, banyak unclear prioritas dan sebagainya. Di sini solusinya itu ada 2, proses dioptimalisasi, yaitu kemarin kita belajar 7 pemborosan dan sebagainya. Ada sedikit tunjuk pembenahan. Nah, yang harus dilihat itu 7 pemborosannya itu prosesnya yang harus dioptimalisasi. Kemudian training dan tracking. Nah, ini adalah orangnya, operatornya yang di training gitu. Jadi dengan case study tadi, dengan 2 hal tadi itu sudah dilakukan, itu paling enggak itu jadi 50% productivity atau mungkin kurang, tapi paling tidak naik di atas 30%. Timeline 6 bulan, ya itu enggak perlu orangnya tadi karena sudah di training kan, berarti kan orangnya itu di training dulu, selama 6 bulan dievaluasi, di tracking. Ya, dengan begitu kita nggak perlu nambah orang, kita nggak perlu nambah resource, tapi sudah bisa kita ini dapatkan produktivitasnya. Nah, dari hasil case tadi ada ROI-nya, investment-nya. Nah, investment itu investment yang dimaksud itu adalah training tadi, training, tracking, ya itu training. Oke, ini 7 langkah untuk produktivitas. Ini yang key point-nya sebetulnya yang dari video ini. 1, identifikasi bottleneck. Harus tahu dulu di mana macet. 2, harus ada ukuran. Sekarang itu ada di berapa produktivitasnya. Ya. Kemudian ketiga, setting target yang realistis. Gitu. Keempat, ya training operator, training timnya. Kelima, jadi sudah ini ya tadi 1 apa? Oh, prosesnya di mana yang macet. 2, oh kondisinya sekarang seperti itu, dan itu harus angka ya, bukan pakai kata-kata, enggak, harus angka, harus dibuat angka, ukuran. Yang ketiga itu adalah setup, dari angka berapa pengen angka berapa. Yang keempat, training orangnya. Yang kelima, setelah orangnya training, paham, jalanin dulu. Terus monitor. Setiap minggu, setiap bulan, atau daily. Tergantung. Ya. Setelah itu, baru di-assess. Oke, sudah ternyata ada hasil atau tidak. Kalau ada hasil, wajib ada apresiasi, wajib ada reward atau penghargaan kepada semua orang yang mendukung. Kemudian kalau belum, dievaluasi lagi untuk dilakukan penyesuaian.
Jadi yang sering ganggu itu apa? Satu, distraksi dan interupsi. Atau istilahnya itu kalau bahasa teknik permesinan itu downtime. Ya. Oke, terima kasih untuk kali ini. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah satu, productivity itu biasanya diganggu oleh interupsi dan distraksi. Kemudian yang harus segera dievaluasi adalah sumber dari distraksi dan interupsi itu atau bottleneck-nya itu di situ. Yang berikutnya adalah 7 step itu, yang berikutnya adalah training orangnya, setup targetnya, dan kasih reward terhadap yang menghasilkan. Demikian untuk meningkatkan produktivitas. Salam Kaizen, semoga bermanfaat, sehat selalu.